Sekarang bukan waktunya untuk marah. Banyak hal yang tak terduga terjadi, dan aku bahkan melihat rahasia kelam yang disembunyikan si Vels, dan aku curiga kakak-kakakku sudah tahu hal itu saat memberikan misi ini. Namun, belum berarti misiku berakhir begitu saja. Meski aku memberitahukan fakta ini pada dunia, mereka bisa dengan mudah membantahnya. Membuat Living Golem adalah kriminal tingkat tinggi, yang bahkan cuma dicurigai saja bisa-bisa diselidiki oleh Kekaisaran. Pertama, aku harus menemukan bukti kuat untuk menyelesaikan misi ini. Tapi, dengan kekuasaan Zivel, mereka pasti dengan mudah bisa mencampuri penyelidikannya. Karena itu, masalah ini adalah yang belum bisa kuselesaikan sekarang. Dan sepertinya belum ada pergerakan berarti di antara para magician. Itu artinya, dari mereka cuman kebanyakan mengenal tempat ini sebagai gudang biasa. Security magic di batu itu terbilang masih sederhana. Dan yang di mangkuk ini sedikit kompleks. Normalnya, untuk mematahkan protection spell. Tapi dengan kematian dua living golem yang ada di sini, mereka bisa dengan mudah menutupinya. Terlihat, Jin sudah mengeluarkan dua sihir sekaligus, sihir berwarna merah dan sihir berwarna biru, tepat di kedua telapak tangannya. Jin berkata kembali, sembari menggabungkan dua sihir tersebut, karena itulah, aku akan membuat mereka sedikit panas. Jin mengucapkan mantranya, Flame Explosion. Seketika itu juga, hasil dari serangan sihir Jin, membuat terjadinya ledakan yang begitu sangat besar. Cerita berpindah, di kediaman Ani dan Miu. Terdengar suara tamparan yang begitu keras dari dalam kamar, Luna berkata pada Ani dan Miu, kenapa kalian melakukan itu? Mengirim Jin ke wilayah Zivel. Apa kalian masih waras? Dia anak yang 10 tahun lebih muda dari kalian. Kenapa kalian melakukannya? Ani membalas, apa kamu memang tidak tahu, Kak Luna? Luna berkata, memangnya kenapa kalau aku tidak tahu? Atau kalian ingin klan kita melakukan Battle of Hegemony Flag Bearer dengan Jin, yang baru saja naik ke kelas menengah? Flag Bearer melawan Flag Bearer, dan yang bukan Flag Bearer akan melawan selain Flag Bearer. Bukannya itu hukum tak tertulis di perang kekuasaan ini? Kalian harusnya malu dengan diri kalian sendiri. Karena aku merasa malu, punya kalian sebagai Flag Bearer di keluarga ini. Dengan kesalnya Ani membalas, kakak, kamu kan tidak pernah tertarik dengan Battle of Hegemony, kenapa kamu melakukan ini? Luna berkata, aku tidak akan mengatakan ini, kalau rencana kalian memang berhasil melukai Jin. Jin sudah menyelesaikan misinya di reruntuhan kolon, ibunda pasti sudah menerima laporannya saat ini. Aku yakin, kalian tahu kenapa aku merasa malu pada kalian. Pada akhirnya, kalian cuma dijadikan batu loncatan baginya. Rasanya baru kali ini di sejarah klan Runsandel, di mana Flag Bearer dipermalukan saat ingin mengerjai adiknya, yang masih belum jadi Flag Bearer. Sekarang enyahlah, Luna menjelaskan kembali, dan juga, dari apa yang kulihat, Jin bukan orang yang mudah memaafkan. Mulai sekarang, kalian sebaiknya berhati-hati. Serius, aku sedikit cemas dengan keselamatan kalian. Memang kalian sangat mengacau kali ini. Tapi kalian masih adikku. Setelah kepergian Miu dan Ani, pelayan datang membawakan minuman, sembari berkata pada Luna, saya malah khawatir dengan para nona muda. Tuan muda Jin bukanlah tipe orang yang akan melupakan hal seperti ini. Luna membalas, kamu juga berpikir kalau mereka berdua tidak bisa mengalahkan Jin. Pelayan berkata kembali, benar, dalam 5 tahun, kurasa mereka takkan mampu mengalahkannya di pertarungan resmi. Bisa dibilang, umur mereka mungkin tersisa 5 tahun. Luna membalas, jangan berkata seperti itu. Mereka masih bagian di keluarga ini. Luna bertanya pada pelayan, jadi, apa kamu sudah mencari tahu apa yang kuminta? Pelayan membalas, maksud Anda, tentang saudara Anda yang ingin membunuh Jin bukan? Saya bisa pastikan bukan dua nona muda itu. Saat itu, mereka baru kelas menengah, jadi mereka tidak mungkin punya kekuatan. Luna berkata, kamu benar. Kemungkinan besar bukan Mary, Yona, atau si kembar Tona. Pelayan membalas, kalau begitu yang tersisa adalah Tuan Muda Yoshua, Tuan Muda Diphus, Tuan Muda Ran, Tuan Muda Vigo, dan Nona Luntia. Selain Tuan Muda Ran dan Vigo, yang lainnya bisa dengan mudah diselidiki. Luna berkata, tentu saja, mereka juga punya fondasi yang kuat. Untuk sekarang, yang paling bagus adalah melihat keadaan dulu. Mungkin akan jadi masalah, kalau kamu mencari informasi cuman dengan motif seperti itu. Pelayan membalas, keputusan yang tepat, Nona. Mungkin memang dulu ada percobaan pembunuhan terhadapnya, tapi Tuan Muda Jin sudah tumbuh dengan sehat sekarang. Anda tidak perlu terlalu cemas. Cerita berpindah di kediaman Jin. Terlihat, Jin yang sudah pulang dari misinya berkata, Gili, Murakan, aku kembali. Gili berkata pada Jin, dengan rasa khawatirnya, Tuan Muda.
Saya sangat senang Anda kembali dengan selamat Tuan Muda, Tuan Muda, Tuan Muda. Jin membalas, kau tak perlu menyebutnya sampai 3 kali Gili, aku tidak apa-apa, aku makin kuat loh, aku yakin sebentar lagi aku bisa mengalahkanmu. Dengan penuh tekad yang kuat, Gili berkata, itu tempat yang berbahaya Tuan Muda. Jika sesuatu terjadi pada Anda, saya sudah siap merelakan hidup saya untuk balas dendam. Murakan mendatangi Jin, sembari berkata, jadi, bocah, apa kau sudah menulis laporanmu dengan benar? Jin membalas, sudah, aku yakin semua orang akan berpikir, kalau aku menyelesaikan misiku tanpa bantuan orang lain. Tapi aku tak terlalu peduli dengan hal itu. Yang lebih penting, kalian berdua, lihat ini. Jin mengeluarkan sesuatu dari balik jaketnya, sembari berkata kembali, ini jantung Living Golem. Murakan membalas, kau beruntung, melihat bagaimana kau tidak terluka sedikitpun, Living Golem itu pasti hasil dari eksperimen gagal. Apa kau menemukan ini di reruntuhan kolon? Jin berkata, 2 penjaga gudang berubah menjadi monster dan menyerangku. Monster itu menyembuhkan luka dimanapun aku menyerangnya. Dan benda ini yang tersisa dari mayat mereka. Mendengar penjelasan dari Jin, membuat Murakan sangat terkejut. Murakan bergumam dalam hati, pertama Cemetery Giant, sekarang Living Golem. Apa yang sedang direncanakan para Zivel sialan itu? Murakan berkata pada Jin, jika semua yang kau katakan benar, ini pasti ulah Zivel. Kau bilang reruntuhan itu berada di wilayah mereka kan? Kosongkan beberapa jadwalmu segera, kau dan aku perlu mengunjungi kolon sekali lagi. Dengan wajah yang serius, Murakan kembali berkata, kurasa aku harus menanyakan pada mereka secara langsung. Apa yang sedang mereka rencanakan? Jin bergumam dalam hati, aku sedikit enggan kembali karena Living Golem. Tapi kalau ada Murakan kurasa akan baik-baik saja. Jin membalas, baiklah, nanti ku beritahu padamu. Prolog menceritakan, setelah misi selesai, Kajin dan Has bersaudara kembali ke kediaman Runsandel. Namun Miu dan Ani mencabut status mereka sebagai kadet dan mengusir mereka dari klan. Pengusiran adalah hukuman yang sedikit kejam untuk kadet yang notabene menyelesaikan misi mereka. Tapi tak ada seseorang pun yang mengasihani mereka. Cerita beralih, Juni tahun 1975. Z berkata pada Jin, mulai hari ini, latihan Clearstone-mu telah selesai. Mulai besok, cuman si kembar Tona yang harus datang. Z kembali menjelaskan, oh iya, Jin. Kau juga tak harus mengikuti latihan pagi, yang kau ikuti bersama para kadet. Minggu depan, Patriark ingin mengatakan sesuatu padamu. Daytona berbisik kepada Haitona, apa mungkin ayahanda ingin menjadikan Jin Flag Bearer sementara? Haitona membalas, Flag Bearer sementara itu berarti dia harus meninggalkan Runsandel, untuk mengumpulkan honor untuk menjadi Flag Bearer kan. Daytona berkata kembali, benar, kau harus bertindak dan bergerak sendirian tanpa bantuan dari klan. Jin bergumam dalam hati, akhirnya, tanpa perlu diganggu orang lain, aku bisa meningkatkan kekuatanku sepuasku. Cerita berpindah, terlihat, sang patriark beserta dengan bawahannya sedang melintasi pegunungan yang disertai hujan bersalju. Han berkata pada patriark, Tuan, kita akan tiba di Garden of Swords dalam 2 jam. Patriark membalas, anak bungsu yang kudapatkan setelah masa primaku ini, selalu mengganggu waktu latihanku. Aku ingin berlatih di Black Sea setidaknya untuk 10 tahun. Sudah keberapa kalinya aku ke sana sekarang. Han berkata, sejak insiden Storm Castle, saya bisa melihat kalau Tuan Muda Jin bukanlah anak biasa. Tapi saya tidak menyangka sampai seluar biasa ini. Aksi Tuan Muda di Garden of Swords bisa dibilang mengejutkan. Patriark membalas, semangat bertarungnya tidak normal. Saat aku melihatnya di Storm Castle saat itu, matanya bukanlah mata seorang bocah, mata yang dipenuhi kebencian itu tidak mungkin dimiliki seorang bocah. Meski terlihat jelas dia berusaha keras untuk menyembunyikannya. Dan juga aku tak pernah lupa bagaimana dia memancing amarah saudara-saudaranya, sesaat setelah dia tiba di Garden of Swords. Tanpa diajari seorang pun, dia mempunyai insting untuk menghancurkan semua musuhnya. Anakku yang lain sadar dengan hal itu, dan pasti mencoba untuk memojokkan Jin. Tapi lihatlah dirinya sekarang. Meski kakak-kakaknya terus mengirim dia menuju kematian, dia terus kembali dan bertambah kuat, dan sekarang sudah mencapai bintang 5. Han berkata, dibandingkan misi Mamit dan reruntuhan kolon, yang lebih aneh adalah misi yang pertama kali Anda berikan. Dia bisa menang melawan suku White Wolf 1 lawan 1. Patriark membalas, itu benar, aku kira dia akan menggunakan bawahannya, sebagai tameng untuk kabur. Siapa sangka, dia membunuhnya sendirian. Dia berhasil membuktikan dirinya, bisa membuktikan kata-kata dan pendiriannya. Han berkata, Tuan, apa Anda benar-benar percaya kalau Tuan Muda Jin,
membunuh suku White Wolf dengan tangannya sendiri. Patriark membalas, tentu saja. Tapi, aku yakin, ada sesuatu yang membantunya, dia tidak sendiri. Dan dia bocah yang menarik. Aku harus bertanya padanya tentang misi itu, saat aku melihatnya. Cerita berpindah di dalam kastil utama Runsandel. Para bawahan memberikan hormat pada sang patriark. Rosa berkata pada patriark, kami sudah menunggumu, patriark. Patriark membalas, Rosa, aku yakin kau pasti sedang sibuk. Rosa berkata, tidak juga. Anak kita yang sudah dewasa mempersiapkan semuanya, jadi aku tak melakukan apa-apa. Patriark membalas, itu berbeda dengan yang kau katakan. Jika saja anak-anak kita yang sudah dewasa bisa bertingkah semestinya, aku pasti tak perlu meninggalkan Black Sea. Para tamu yang akan mengunjungi klan kita hari ini, ingin mencoba mencari perhatianku. Tetapi itu bukan dari anak kita. Rosa berkata, kamu benar, masuklah. Aku sudah mempersiapkan makanan kesukaanmu. Patriark membalas, aku yakin enak seperti biasanya. Aku sudah tidak sabar. Saat Patriark hendak melewati Jin, pandangan Patriark teralihkan oleh dua pedang yang berada di belakang Jin. Patriark berkata, Ran, Vigo, apa kalian memberikan pedang yang kuberikan pada kalian kepada Jin? Ran membalas, Jin yang mengambilnya dari kami. Dia bilang jika dia menyelesaikan misi dari reruntuhan kolon dengan selamat, kami harus memberikan pedang kami. Seketika itu juga, sang Patriark tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya. Patriark kembali berkata pada Ran, baiklah, bagaimana kalau lain kali kau coba rebut kembali? Tapi bukankah menurutmu, Jin itu sedikit licik? Aku kadang tidak habis pikir, apa dia memang anakku atau bukan? Cerita beralih, terlihat Jin dan Patriark sedang berbincang satu sama lain. Patriark berkata, ini perjamuan pertama untukmu kan? Jin membalas, iya, ayahanda. Patriark kembali berkata, aku yakin kau sudah sadar, kalau klan kita tak terlalu sering menggelar perjamuan. Itu karena, kita cuma menggelarnya saat kita benar-benar punya sesuatu yang pantas untuk dirayakan. Segitu luar biasalah pencapaianmu. Menurutmu berapa banyak tamu yang datang? Jin membalas, mungkin, 1000. Patriark berkata, benar, segitulah jumlah yang dilaporkan padaku. Lebih banyak 200 orang daripada perjamuan terakhir yang dilakukan 7 tahun lalu. Apa kau tahu apa artinya itu? Jin membalas, artinya pengaruh keluarga kita sudah menguat selama 7 tahun ini. Patriark berkata, perjamuan yang dihadiri 1000 orang sudah biasa di klan lain. Tapi, di sini, setiap orangnya bukan orang biasa. Selama 7 tahun ini, aku cuma membunuh monster dan berlatih di Black Sea. Dan alasan kenapa pengaruh klan kita meningkat adalah, karena hanya aku, Genesis Knight, di rentang umurku sekarang. Dengan kata lain, jika aku tidak ada, semua orang yang berkumpul di sini, akan memalingkan diri dari klan Runsandel. Jin bergumam dalam hati, dia benar. Tanpa ayah, klan tidak mungkin bisa mempunyai pengaruh sebesar ini. Kami memang dijuluki dua klan terbesar bersama Zivell. Tapi saat ayah mati atau menghilang, perbedaan kekuatan antara Zivell dan Runsandel akan menjauh dengan drastis. Dan setelah itu, Zivell akan memimpin dunia ini sendirian. Jin berkata pada Patriark, ayahanda, jika dirimu tidak ada lagi, dan mereka semua mengkhianati Runsandel, dan klan sampai di titik di mana tidak bisa lagi melawan Zivell, aku juga akan meninggalkan klan Runsandel. Mendengar apa yang dikatakan Jin barusan, membuat sang Patriark sangat terkejut. Jin kembali menjelaskan, jika klan kita runtuh karena tidak adanya diri ayahanda, dan penyebab keruntuhan tersebut adalah karena Patriark berikutnya yang tidak becus. Aku tidak punya niatan mati sia-sia di bawah kepemimpinan Patriark seperti itu. Dan juga, berapa banyak kelemahan yang dimiliki klan kita. Sebagai ganti mengembalikan pedang Vigo, aku memintanya untuk memperlihatkan kontrak yang diminta pada klan kita, yang cuman bisa dilihat oleh Flag Bearer. Dengan melihat sekilas saja, aku bisa menemukan banyak senjata yang bukan pedang. Dan aku yakin lebih banyak senjata di kontrak rahasia yang cuman diketahui ayahanda dan ibunda. Patriark membalas, apa maksudmu kau bisa melindungi klan kita menggunakan semua itu, kalau aku tak ada lagi? Jika Patriark berikutnya bukanlah Genesis Knight, semuanya bergantung pada kemampuan negosiasi Patriark tersebut. Patriark membalas, tapi bukan cuman kita yang punya kelemahan mereka. Klan Zivell juga pasti mempunyai kelemahan mereka. Jin berkata kembali, aku pikir juga begitu. Tapi mereka tidak punya pembenaran menggunakan kelemahan tersebut. Karena yang memainkan peran, villain, adalah kita, Runsandel. Dan aku akan mempersiapkan balas dendam pada Zivell, tak peduli selama apapun waktu yang dibutuhkan. Patriark membalas, haha, balas dendam katamu. Kau harus bisa bertahan hidup untuk bisa balas dendam. Jadi itu bukan rencana yang buruk.
Patriark bergumam dalam hati, anak-anak yang lain tidak mungkin berani untuk membahas kejatuhan Rune Sandel di hadapanku. Mereka tidak punya nyali, tapi Jin, dia dengan tenang menjelaskan niatnya, dengan jelas dan tepat. Sayang sekali, dia terlahir setelah lewat masa primaku. Dia seperti orang yang memiliki bakat seperti Luna, keliaran seperti Mary, dan semangat bertarung seperti Dipus, semuanya digabungkan. 10-15 tahun. Mungkin cuman selama itu, aku bisa mempertahankan posisi Patriark. Pasti menyenangkan, melihat bagaimana Jin akan membalikkan keadaan sebelum waktuku berakhir. Patriark berkata, sepertinya kebanyakan tamunya sudah hadir. Mari kita keluar. Satu hal lagi, aku ingin memberitahukanmu sesuatu yang rahasia, saat perjamuannya berakhir. Jadi, tunggulah aku memanggilmu. Jin bergumam dalam hati, pasti tentang Flag Bearer sementara. Sepertinya aku akan meninggalkan tempat ini untuk sementara, setelah perjamuan ini berakhir. Perjamuan selama 4 hari ini akan terasa sangat lama. Namun, dari arah lain, terlihat seseorang sedang berlari dengan paniknya, sembari berkata, Lord Patriark. Kita kedatangan tamu yang tidak kita undang. Mendengar hal tersebut, membuat sang Patriark dan Jin sangat terkejut. Patriark bergumam dalam hati, tamu yang tidak diundang. Mungkinkah, keluarga dari Zivell? Totalnya 5 orang dari mereka, dasar tak tahu malu. Patriark berkata pada pelayan, Haynes, beritahu Andre Zivell untuk kenyah dari sini, dan biarkan yang lainnya masuk. Jangan kau yang mengatakan padanya, suruh pelayan yang lain melakukannya. Jin bergumam dalam hati, memang benar, kalau kunjungan Andre ini tidak sopan. Tapi, sampai menghina Vice Patriark Zivell dengan menyuruhnya pergi saat sudah sampai di depan gerbang. Patriark berkata pada Jin, apa kau pikir perlakuan itu terlalu kasar? Jin membalas, kurasa tidak. Patriark kembali berkata, saat Andre kehilangan kesabarannya dan masuk bersama keluarganya. Dia akan mengabaikan perintah Patriark Rune Sandel, yang mengatakan kalau cuman keluarganya yang boleh masuk. Masuk tanpa izin seperti itu tidak diperbolehkan di sini, di Garden of Swords, seperti yang kau duga. Andre akan mengikuti perintahku. Jika tidak, dia akan kembali ke Zivell tanpa 2 kaki. Sekarang, sudah saatnya memulai perjamuannya. Terima kasih telah jauh-jauh datang kemari, semuanya. Aku Chiron, Patriark dari klan Rune Sandel. Aku bisa bersantai seperti ini, karena anak-anakku yang hebat yang mengurus semuanya. Jadi pertama-tama aku ingin berterima kasih pada putra bungsuku, Jin Rune Sandel. Sepertinya kalian semua sudah tahu, hanya ada 2 peraturan di perjamuan keluarga Rune Sandel. Jika kalian bertarung selama perjamuan, kalian akan dikawal keluar dari sini, menuju arena oleh Guardian Knight. Yang kalah harus menyerah, dan yang menang tak boleh menunjukkan ampunan. Semua itu juga bagian dari perjamuan. Jin bergumam dalam hati, jadi seperti ini perjamuan yang ditakdirkan. Prolog menceritakan, perkumpulan 1000 orang yang berpengaruh di benua ini. Orang-orang ini saling terhubung dengan hubungan yang rumit. Jika yang terjadi saat ini adalah perjamuan biasa, mereka akan kelihatan bermusuhan satu sama lain lewat kata-kata atau sindiran saja, sebelum pulang. Tapi perjamuan yang diadakan di Garden of Swords ini berbeda. Selama mereka mengikuti 2 aturan yang dikatakan oleh ayah. Mereka memang tak bisa membunuh musuh mereka, tapi mereka bisa mengalahkan dan menghajar musuh mereka sepuasnya. Bahkan mendapatkan kemenangan resmi atas wilayah dan semacamnya. Patriark berkata pada semua orang, sekarang, nikmatilah waktu kalian. Jin bergumam dalam hati, memang klan yang sangat gila. Patriark berkata pada Jin, kau juga. Kalau ada seseorang yang menarik perhatianmu, minta saja bertarung dengannya. Tapi kau tidak bisa menantang orang yang kelihatan lebih lemah darimu, kecuali dia menghina kau atau klan kita. Jin membalas, iya, dan aku juga tahu aku tak boleh kalah, apapun yang terjadi. Patriark kembali berkata, itu sudah pasti, jika hal itu terjadi, aku akan mengambil semua kepunyaanmu. Bukan cuma Bradamante, tapi juga pelayanmu. Jin membalas, aku akan mengingatnya ayahanda. Jin bergumam dalam hati, sekarang aku baru sadar. Ini pertama kalinya aku bisa berbincang dengan ayah seperti ini. Hal seperti ini takkan pernah terpikirkan oleh diriku di kehidupan sebelumnya. Sekarang kami bisa berbincang layaknya ayah dan anak yang sebenarnya. Tapi sesuatu seperti mendapatkan ikatan ayah dan anak atau menjadi anak yang paling disayang. Bukanlah bagian dari rencanaku di kehidupan ini. Di kehidupan ini, aku ingin melampaui ayah, itulah yang terpenting. Cerita beralih, di dalam perjamuan. Dengan rasa gugup, Daytona berkata pada Jin, haha, selamat karena telah menjadi bintang 5 Jin. Tak masalah kalau kita berbincang sedikit kan? Jin berkata pada Haitona, bagaimana latihan Clearstone kalian? Haitona membalas, lebih baik.
Semuanya jadi lebih baik setelah berganti ke senjata yang direkomendasikan Paman. Jin berbisik pada Haitona, kau akan pergi setelah kau puas dengan sandiwara ini kan? Seketika itu juga, membuat wajah dari Haitona sangat ketakutan. Dari arah depan, seseorang menghampiri Jin sembari berkata, senang bertemu denganmu, Tuan Muda Jin, saya dari klan Ken. Jin membalas, kau pewaris utama dari klan Ken bukan? Daytona berkata pada Jin, kami akan pergi sekarang Jin. Jin membalas, oke, semoga beruntung di latihan kalian. Jin berkata pada tamu yang lain, aku banyak mendengar tentang kisah-kisah patriotikmu saat kecil. Dengan senyuman di wajahnya, tamu tersebut membalas, kau membuatku malu. Namun dari arah belakang, seseorang berkata, sembari memegang kepala Jin, Jin Runsandel. Aku sudah penasaran, bocah macam apa yang bisa mencapai bintang 5 di umur 15 tahun. Tapi kau memang terlihat seperti seorang bocah. Kau mungkin 10 tahun lebih muda dariku. Salam kenal, namaku Huger. Dengan tatapan dinginnya, Jin membalas, oh, ya, salam kenal Huger. Huger berkata, ho, boleh juga kau bocah. Kau membuatku terlihat seperti bajingan karena aku sedikit kasar. Kau mungkin seorang Runsandel, tapi aku masih seniormu, di dunia bela diri yang keras ini. Jin membalas dengan wajah yang serius. Aksimu barusan sama saja dengan menghina semua orang, yang menunjukkan respek dan hormat padaku hingga sekarang. Kalau kau mau membahas hal senior dan junior seperti itu, kau harus lebih mempertimbangkan keputusan itu lagi. Flag bearer pertama dan kedua dari klan Ken, ksatria dari Dragon King, Black King Mercenaries. Mereka semua itu seniormu kan? Kau pasti sudah melihat bagaimana seniormu memperlakukanku. Akui kesalahanmu dan minta maaflah pada mereka. Senior Ken berkata pada Huger, ya ampun. Huger, hidupmu baru saja diselamatkan oleh Tuan Muda Jin. Aku sarankan kau mengikuti nasihatnya. Huger berkata pada Jin dengan tulus, aku ingin minta maaf pada senior-seniorku, tolong maafkan kesalahan junior kalian ini. Aku juga ingin meminta maaf sedalam-dalamnya pada Tuan Muda Jin. Jin membalas, tentu saja aku memaafkanmu Tuan Huger. Luna berkata pada Jin, kamu memang berbakat mencari musuh Jin. Kadang kakak ingin melihatmu, bertingkah seperti anak biasa sekali saja. Tapi, apa yang akan kamu lakukan jika Huger menantangmu untuk duel? Dia setidaknya sudah bintang 6. Jin membalas, jika dia melakukannya, aku yakin patriark dari klan Tuko dan para elder akan menghalanginya. Mereka sudah mengawasiku dari tadi. Mungkin kakak tidak mengerti perasaanku. Tapi sebagai salah satu anak yang paling dibenci oleh saudara yang lain, aku butuh banyak kemampuan untuk bertahan hidup. Luna bergumam dalam hati, dia sangat berbakat dan bersinar dibanding yang lain. Kurasa karena itulah dia hampir dibunuh di Storm Castle. Aku sangat penasaran, siapa orang itu? Saudaraku yang menyadari bakat Jin sejak kecil. Luna berkata kembali, sebelum kakak pergi, kakak akan meninggalkan pesan pada orang-orang lain, seperti yang biasa kamu lakukan. Luna membisikkan Jin, kalau kakak melakukan ini, mereka akan tahu betapa kakak sangat menyayangimu. Dan orang-orang akan lebih hormat padamu karena takut dengan kakak. Dari arah yang berbeda, terlihat, orang tersebut sedang menggigit kertas sembari berkata dengan kesalnya, aku sangat iri, Tuan Visukel. Aku juga ingin digituin oleh Lady Luna. Aku akan menulis puisi untuk Lady Luna hari ini. Dan aku akan menyanyikan puisi itu sepanjang malam, sepanjang malam. Dengan kesalnya Visukel membalas, bisa tidak kau jangan berisik, Bofat. Jangan begitu, kakak. Hal seperti itu mungkin sangat penting bagi Tuan Bofat. Wanita ini bernama, Margiela Ivliano. Adik perempuan Visukel. Bofat berkata pada Margiela, memang cuman kau yang mengerti diriku, Nona Margiela. Aku, Bofat, dengan senang hati akan menjadi kakimu. Jin berkata, berat sekali bersikap seperti Tuan Muda. Ngomong-ngomong, di mana para sivil itu? Ini merepotkan, apa aku harus secara pribadi mencari mereka? Namun, secara tiba-tiba, seseorang menghentakkan gelasnya di atas meja dengan keras. Siris berkata, bisakah nona muda ini meminta bintang baru keluarga Runsandel minum bersama? Siris memperkenalkan dirinya pada Jin, aku, Siris Endorma dari Hidden Palace. Sebuah kehormatan bertemu dengan Anda, Tuan Muda Jin Runsandel. Jin berkata sembari menuangkan minuman ke gelas Siris, kau adalah putri dari Master of Hidden Palace, tentu saja, akulah yang merasa terhormat. Siris membalas, umurmu sama denganku, 15 tahun. Bagaimana mungkin kau bisa mendapatkan kekuatan seperti itu? Hal itu membuatku sedikit iri dengan bakat dan fisik keluarga Runsandel. Jin berkata, menurutku itu adalah sebuah anugerah. Namun, keturunan Hidden Palace juga merupakan keturunan yang diberkahi.
Aku bahkan tak bisa membayangkan bagaimana Master of Hidden Palace menyayangimu. Siris membalas, dia begitu karena tidak seperti kalian, aku adalah putri satu-satunya. Semoga kamu tak tersinggung dengan hal itu. Jin berkata, tak masalah, aku sudah dikenal sebagai putra bungsu dengan banyak kakak. Malah sebenarnya aku yang iri padamu. Jin bergumam dalam hati, aneh, aku yakin dia mengenaliku. Tapi kenapa dia tak menyinggung kejadian di Mamit? Tak mungkin dia tak menyadariku, cuman karena aku mengubah warna rambut. Siris berkata pada Jin, sekarang, Tuan Muda Jin, ada yang ingin kutanyakan padamu. Dengan wajah yang serius dan disertai tatapan mata yang tajam, Siris kembali berkata, bagaimana kakimu yang terluka? Dengan santainya Jin membalas, berkat seseorang yang hebat mengoleskan obat untukku, aku bahkan tak tahu bagaimana cara membalas kebaikan orang itu. Siris berkata, kamu lebih menyebalkan daripada dugaanku, Tuan Muda Jin. Kalau begitu, kenapa kamu bisa berada di Mamit? Kurasa aku berhak diberi penjelasan. Aku tak berpikir kalau kamu adalah pelakunya. Tapi ada kemungkinan kamu sedang menjalankan misi di Mamit, dan kamu menyewa magician untuk menyelesaikan tugasmu. Jin bergumam dalam hati, dia mengira kalau aku mengincar anggota Hidden Palace. Dia tak sepenuhnya salah, karena aku juga ikut melukai mereka saat membunuh Alcaro. Jin membalas, bukti seperti itu belum tentu mengarah padaku. Bukannya semua yang kau katakan itu cuman hipotesis. Siris berkata, jadi sampai akhir kamu akan terus menyangkalnya. Baiklah, kalau kamu tetap seperti itu, aku punya rencana sendiri. Dengan kesalnya, Siris berkata kembali, aku akan membawamu ke arena dan menghajarmu, dan meludahi mukamu yang menjijikkan itu. Aku menantangmu berduel, Jin Runsandel. Jin membalas, ayahku sudah memperingatkanku, agar jangan bertarung dengan orang yang lebih lemah dariku. Tapi kalau kau segitu inginnya bertarung melawanku, aku tak punya pilihan selain menerimanya. Seorang penjaga berkata pada Jin, Tuan Muda, Anda serius ingin berduel? Jin membalas, iya, kalian bisa pergi dari sini, dan suruh tim medis ke sini. Dan berikan kami 2 pedang yang bagus. Penjaga berkata, dimengerti, kami akan mengunci arena sampai kalian berdua selesai. Jin bergumam dalam hati, penggila pertarungan dan para pengamat, akan mulai berdatangan lewat tengah malam. Dia adalah putri dari Master Hidden Palace, kejam juga rasanya kalau aku menghajarnya ketika banyak orang yang menonton. Siris berkata pada Jin, Jin Runsandel, berjanjilah satu hal sebelum kita mulai. Jin membalas, baiklah, apa itu? Siris kembali berkata, jika aku menang, beritahu aku semua yang terjadi di Mamit hari itu. Tanpa kebohongan sedikitpun, Jin membalas, baiklah. Dengan sangat cepat, Jin menerjang ke depan. Namun, serangan Jin berhasil ditahan dengan mudahnya. Dengan sangat terkejut, Jin bergumam dalam hati, ini, kemampuan unik keturunan Endorma, Myriad Ice Blades. Terlihat, efek dari serangan Siris membuat pedang dari Jin ikut terinfeksi es juga. Jin berkata pada Siris, aku tak menyangka kau langsung mengeluarkan teknik rahasia saat baru mulai. Kasihannya aku, sebagai yang termuda, aku belum mempelajari teknik rahasia klanku. Apa yang harus kulakukan, Lady? Siris berkata, sembari mengayunkan pedangnya ke atas, itu bukan urusanku. Dengan cepat, Siris langsung melakukan serangan balik. Dengan pergerakan kaki yang lincah, ayunan pedang yang cepat dan kuat, Siris menyerang Jin secara bertubi-tubi. Siris bergumam dalam hati, dia memang benar-benar bintang 5. Dia memang terlihat cuman menangkis, tapi semakin banyak kami bertukar serangan, semakin terlihat skill aslinya. Tapi percuma saja, perbedaan 1 bintang bisa dengan mudah ditutupi dengan teknik ketiga Myriad Ice Blades. Karena aku lebih lemah dan punya stamina yang lebih sedikit, aku tak bisa membiarkan pertarungan ini terlalu lama. Saat dia mencoba menyerang balik setelah membaca pola seranganku, aku akan mengelak dan menghabisinya. Jin bergumam dalam hati, Siris masih seorang Knight bintang 4. Meski dia bisa menggunakan Myriad Ice Blades, dia masih lebih lemah dariku dalam hal serangan dan pertahanan. Aku yakin dia juga menyadari hal itu, dan sudah mempersiapkan hal yang mengejutkan. Aku rasa dia akan menggunakan teknik rahasianya, tapi aku masih belum tahu sekuat apa teknik itu. Kalau begitu, aku mungkin harus melawannya dengan teknik rahasiaku sendiri. Di antara puluhan teknik rahasia yang aku baca di Storm Castle, yang terkuat di antara berbagai macam teknik rahasia yang aku dapatkan. Dengan senyuman di wajahnya, Siris berkata, berakhir sudah, Jin. Melihat yang terjadi di depannya, membuat Jin sangat terkejut. Myriad Ice Blades, Foam Avalanche. Seketika itu juga, terjadi ledakan es yang begitu besar, yang menghantam ke arah Jin. Beruntung,
Jin berhasil menahannya dengan sekuat tenaga, sembari berkata, apa ini aura yang dipadatkan menjadi jarum es? Terlihat, Jin hanya tersenyum, walaupun wajahnya terluka karena terkena jarum es. Melihat Jin yang tertawa, membuat Siris terkejut, dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Tapi aku sudah menggunakan Avalanche. Bahkan seorang jenius yang mencapai bintang 5 di usia 15 tahun, takkan mampu menahan teknik rahasia Hidden Palace. Dengan ekspresi yang sangat kesal, Siris kembali bergumam, apa-apaan perasaan ini. Seketika itu juga, terlihat pedang yang melaju dengan sangat cepat, menembus kumpulan asap es, yang mengarah tepat di depan mata Siris. Beruntung, dengan refleks yang cepat, Siris berhasil menghindar ke samping. Akan tetapi, sebelum pedang tersebut melewati Siris sepenuhnya, pedang tersebut menimbulkan keretakan dan disertai cahaya berwarna biru, yang menandakan akan terjadi ledakan besar. Melihat hal itu akan terjadi, membuat Jin panik sepaniknya, dan memanggil nama Siris dengan begitu kerasnya. Seketika itu juga, terjadilah ledakan yang begitu besar, tepat di samping Siris. Jin bergumam dalam hati, dengan rasa khawatir, sial. Apa seharusnya aku tak menggunakan Bladestorm milik klan Attila? Serangan barusan terlalu kuat untuk ditahan bintang 4. Kalau dia tak berhasil menghindarinya, dia bisa kehilangan kepalanya, atau setidaknya cacat. Akhirnya Jin menemukan Siris, dengan keadaan tertunduk lemas di atas tanah. Dengan rasa penyesalan, Siris bergumam dalam hati, aku, karena takut akan kematian. Menghindari serangan agar aku tak terluka. Dengan raut wajah yang tidak percaya, Siris bergumam kembali, aku, Siris Endorma, melakukan hal itu. Jin menghampiri Siris, sembari berkata, apa kau baik-baik saja? Aku hampir saja membunuhmu. Maafkan aku. Jin bergumam dalam hati, bahkan setelah teriakanku. Siris masih bersikeras untuk tidak menghindari Bladestorm. Tak peduli sepenting apapun kehormatan dan harga diri, Siris tetaplah masih seorang wanita yang berusia 15 tahun. Dia masih terlalu muda untuk menekan insting bertahan hidupnya. Jin berkata pada Siris, sembari menenangkannya, aku juga akan menghindarinya kalau aku di posisimu. Dan kau juga pasti akan memperingatkanku seperti tadi. Jadi aku takkan mengejekmu atau merendahkanmu. Jin bergumam dalam hati, perkataanku mungkin tak cukup untuk menghiburnya, tapi... Dengan kepala yang tertunduk, Siris hendak mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Tanpa diduga, Siris mengeluarkan obat olesnya, sembari berkata pada Jin, ada luka di wajahmu. Siris mengoleskan obatnya ke arah wajah Jin, dan kembali berkata, anggap saja ini bayaran karena kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Jin membalas, bukannya bayaran ini terlalu rendah untuk satu-satunya pewaris Hidden Palace. Siris berkata, karena nyawa yang kamu selamatkan barusan, adalah nyawa yang pantas dikasihani. Dengan begini aku bisa mengembalikan harga diriku lagi, jadi jangan khawatir. Dan satu lagi, kita adalah dua insan yang baru bertemu hari ini. Cerita berpindah, keesokan harinya. Jin berkata, ada lebih sedikit orang dari hari kemarin. Sepertinya hari ini, hari dimulainya perjamuan yang ditakdirkan yang sebenarnya, karena hari ini kau bisa menonton duel orang-orang yang ingin berduel. Karena yang datang semakin sedikit, akhirnya aku bisa melihat para Zivel sialan itu. Aku dengar tamu dari Zivel berusia di antara 15 sampai 20 tahun. Baguslah, karena umur kami sama aku bisa membandingkan magic powerku dengan mereka. Saat Jin hendak pergi, terlihat, Murakan muncul di dalam perjamuan Runsandel. Siris berkata, ada kucing di perjamuan. Di mana majikanmu, kucing manis? Lihat, namamu Nabe, Nabe Runsandel. Siris berkata pada Jin, Tuan Muda Jin, apa kamu yang memberikannya nama? Dengan wajah yang begitu marah terhadap Murakan, Jin membalas, benar. Namun dari arah belakang, seseorang berkata, kucing itu, aku tahu, aku pasti bisa bertemu denganmu kalau aku mengikuti kucing itu. Dengan wajah yang gembira, Beradin berkata pada Jin, akhirnya kita bertemu, Jin Runsandel. Kau takkan mengerti betapa sulitnya aku menemukanmu. Jin hanya membalas, kau siapa? Beradin kembali berkata, waduh, sedih sekali mendengarnya. Kenapa kau lupa padaku? Padahal aku selalu memikirkanmu setiap hari. Kau ternyata pikun, Jin. Dengar dan ingatlah namaku. Jin membalas, Beradin Zivel. Padahal jelas sekali kalau aku berakting aku tak mengenalmu. Apa kau tidak sadar? Dan kenapa kau terus menggangguku? Beradin berkata dengan wajah polosnya, oh, jadi begitu. Jin bergumam dalam hati dengan kesalnya, apa orang bodoh seperti dia ini, di masa depan bisa menjadi magician bintang 9 di umur 30, dan dinobatkan menjadi patriark Zivel selanjutnya. Beradin berkata, aku bisa menemukanmu secara langsung jika aku menggunakan magic.
Tapi aku tak bisa menggunakannya karena ini wilayah Rune Sandel. Ngomong-ngomong, senang bertemu denganmu, dan kau sudah bintang 5 sekarang, aku tahu, kau akan jadi orang kuat saat melihatmu dulu. Tapi aku juga tak bermain-main. Magicku sudah bintang 6. Satu level lebih tinggi dari swordsmanshipmu. Jin bertanya-tanya dalam hati, kenapa? Beradin Sivel yang paling berbakat, cuman bisa mencapai bintang 6 di usia 18 tahun. Kalau aku mungkin sudah bintang 7 atau lebih tinggi. Apa dia sengaja mengatakan kalau levelnya rendah? Beradin kembali menjelaskan, kalau melihat ekspresimu, aku tahu aku tak salah memilihmu sebagai rival. Aku menantikan hari di mana kita bisa bertarung, jadi kau harus banyak berlatih dan menyusulku. Jin bergumam dalam hati, sepertinya dia tak berbohong. Kalau begitu, kalau Beradin benar-benar cuman bintang 6 di usia 18 tahun, setelah Clear Xivel, patriark mereka saat ini. Akulah orang yang akan mencapai Pinnacle of Magic. Ini kesempatan yang bagus untuk membangkitkan bakat yang kusembunyikan. Jin berkata pada Beradin, dan aku ingin bertanya, kenapa Xivel datang ke perjamuan meski tidak diundang? Beradin membalas, dengan rasa percaya diri, itu karena aku. Aku memohon pada pamanku untuk bertemu denganmu. Jin berkata, baiklah, kau seharusnya bersyukur ini cuman perjamuan, dan bersikaplah yang baik saat kau di sini. Beradin membalas, bukannya kau terlalu dingin padaku. Aku tahu, kalau ayahmu yang melarang pamanku untuk masuk ke dalam sini. Beradin kembali menjelaskan, kalau begitu, aku akan berjanji. Bahkan kalau suatu hari kau datang ke perjamuan keluarga Xivel, aku akan pastikan takkan ada yang melukaimu. Jin berkata, benarkah? Bagaimana kalau aku menghajar kalian semua di sana? Dengan santainya, Beradin membalas, aku akan menjaga janjiku. Meski kau berbuat onar, aku takkan membunuhmu, dan meski terjadi pertarungan, aku takkan ikut campur. Jin berkata, itu sungguh keputusan yang bodoh. Beradin membalas, apa, mau kemana kau? Jin berkata kembali, bajingan menjijikkan itu tak berhenti menatapku dari awal. Jin menghampiri Bofat sembari berkata, permisi, tamu yang terhormat. Apa ada yang ingin kau sampaikan padaku? Dengan paniknya, Bofat membalas, oh, Tuan Muda Jin. Bofat membalas dengan terbata-bata, anu, kapan, anu. Lady Luna kembali. Dengan pipi yang memerah, Bofat kembali mengatakan, Lady Luna, kapan dia kembali? Aku ingin memberikan ini padanya. Ini adalah kumpulan puisi yang kutulis semalaman. Dan kuisi dengan penuh cinta. Aku yakin Lady Luna akan mengerti saat dia membacanya. Dengan wajah mesumnya, Bofat berkata dengan rasa percaya diri, di masa depan, aku mungkin akan memanggilmu adik ipar. Mendengar perkataan dari Bofat, membuat Beradin terkejut dan memuntahkan minuman dari mulutnya. Jin memegang buku pemberian dari Bofat, sembari berkata dengan marahnya, tamu yang terhormat, kurasa kau perlu sedikit dihajar. Seketika itu juga, Jin merobek buku yang telah Bofat berikan. Jin kembali berkata pada Bofat, bukan hanya kau berani menyebut nama kakakku seenak mulutmu. Kau juga berani memanggilku adik ipar. Kau pasti sudah meremehkan Rune Sandel. Jin berkata pada para penjaga, bawa orang ini ke arena sekarang. Bofat berkata pada Jin, haha, adik ipar, maksudku Tuan Muda Jin, kenapa kau melakukan ini? Dengan suara yang lantang, Bofat kembali berkata, hentikan ini Tuan Muda Jin. Aku hanya menunjukkan seberapa besar cintaku. Semua orang seharusnya punya hak untuk melakukannya. Tuan Muda Jin, kenapa kau melakukan ini? Aku adalah tamu. Begini caramu memperlakukan tamu. Cerita berpindah di dalam arena. Dengan nada suara yang pasrah, Bofat berkata, aku hanya bilang kalau kakakmu adalah yang paling cantik. Dengan amarahnya yang meluap, Jin melepaskan pakaian formalnya, sembari berkata, kita akan duel, tangan kosong.